Dan Islam melarang umat Islam untuk berbuat zalim sekecil apapun, termasuk menunda gaji, apalagi mengurangi gaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah maba'ad. Hadir ke redaksi kami. Pertanyaan, Ustadz, jika ada seorang karyawan menerima gaji kurang dari hak semestinya, namun dia tidak berani berbicara karena hubungan keluarga dengan atasannya dan karena takut dipecat, sehingga kejadian itu terjadi berulang-ulang. Apakah orang tersebut termasuk berdosa karena tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar? Dan bagaimana sebaiknya sikap orang itu? Pertanyaan ini kurang ditafsir menurut saya, Ustaz. Sebagaimana hak semestinya itu apakah di luar akad ataukah kurang dari UMR? Nah itu nanti hukumnya jadi beda loh, Ustaz. Apakah kesepakatannya nggak jelas? Ya, apakah sudah ada kesepakatan misal 5 juta ternyata dapat 4 juta? Kesepakatan ya, itu. anggap saja itu. Oh gitu. Jadi dia mendapatkan gaji di luar kesepakatannya, artinya kurang dari kesepakatan yang sudah disepakati. Jadi kita mengadili dulu, Ustaz, ya. Anggap Jadi dia seperti itu. anggap aja begitu ya. Iya, di luar dari yang disepakati. Sudah menjadi kemakluman bersama hadits sahih ya di Muslim. Man ra'a minkum munkaran, siapapun yang melihat di antara kalian pada sesuatu yang munkar, falyughayyirhu yadihi, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya, ini dengan kekuasaan ya. Wa man lam yastati' fa bilisanihi, jika tidak mampu mengubah dengan tangan atau kekuasaan, maka dengan lisan, dengan mengingatkan, menasihati atau memberikan solusi secara lisan. Wa man lam yastati' fa bi qalbihi, jika tidak mampu mengubah dengan kekuatan atau kekuasaan atau dengan nasihat, dengan mengingatkan kok tentu yang bersangkutan tidak mampu, seperti mungkin kasus yang tadi dialami, minimal dengan hati, maksudnya dengan doa. Wadzalika adhaful iman. Di syarah disebutkan wa fil hadisi, di dalam hadis tadi, siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya mengubah dengan tangannya, jika tidak mampu dengan lisannya, dan jika tidak mampu dengan hatinya. Yang dengan demikian itu maksudnya mengubah sesuatu yang berbeda dengan hati itu adalah iman yang paling lemah. Wabil hadis, dalam hadis di atas riwayat Sahih Muslim, al-amru bitadarruji fil amri bil ma'ruf, tadarruj, berproses, gradual. Maksudnya dalam teori amar ma'ruf nahi mungkar itu kullun bihasbi istita'atihi wa qudratihi. Jadi disesuaikan dengan kemampuannya dan kekuatannya. Maksudnya kalau memang mampu dengan tangan atau kekuatan dan kekuasaan, yaitu yang paling dipilih ya. Kalau tidak mampu ya tadi dengan betul. Jadi pertanyaan penanya tadi ya, apakah termasuk tidak melakukan nahi mungkar? Ya, kalau bisa ya disampaikan. Kalau tadi tidak mampu karena mempertimbangkan hubungan yang baik antara orang tuanya atau keluarganya dengan atasan, dan juga takut dipecat, setidaknya di dalam hati itu ada pengingkaran terhadap kemungkaran tersebut. Dan didoakan semoga yang bersangkutan bisa mengubah kebijakan yang tidak ma'ruf itu, yang tidak baik itu. Jika memang faktanya adalah itu suatu kemungkaran. Tapi kalau ternyata nanti masih perlu dibahas lah, apakah tadi akadnya tidak dan seterusnya, itu tidak kita ketahui secara detail. Wallahu ta'ala. Artinya ketika terjadi kasus seperti itu apakah kemungkaran atau tidak, atau karena mungkin bisa kesalahan sistem, kesalahan administrasi dan lain sebagainya, yang perlu memang yang dapat saya garis bawahi dari pernyataan si penanya, jelas bahwa beliau yang bersangkutan berniat untuk mengubah kemungkaran. Setidaknya kan dia menganggap itu sebagai sesuatu yang benar. Hanya saja
terkendala mungkin tadi ngomong tadi memang dari niat etikanya itu kayaknya ada niat untuk mengubah, bukan mendiamkan saja ya, karena pertimbangan tadi pekewut dengan baik antara keluarga dengan atasan dan juga takut dipecat, tapi kan dalam hatinya, dalam pemahamannya itu dianggap sebagai suatu kemerdekaan. Tentu kita menghukumnya kalau itu memang seperti tadi ya. Nah, kita juga tidak tahu persis kasusnya, apakah betul itu ada kezaliman di situ, tidak benaran dalam pengaturan gaji dan seterusnya, dan kita tahu persis. Kita hukumi, anggaplah itu memang kemerdekaan. Masalah gaji dan atau upah itu hak seorang pegawai sudah memenuhi kewajibannya, tentunya dia harus mendapatkan hak yang sesuai dengan kesepakatan. Kalau hak yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan, maka ada kezaliman. Ya, Nabi juga menyarankan kepada kita, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Atul ajira ujrahu qabla ayyatifa irbu." Berilah ya gaji atau berilah gaji pada orang yang kau sewa, kau minta tenaganya, kau sewa sebelum kering keringatnya. Itu Islam. Islam ini jangankan kok mengurangi gaji, memberikan gaji itu kalau bisa sebelum keringat kering. Artinya apa? Biar tidak diarep-arep, biar tidak ditunggu-tunggu, karena itu hak. Dan Islam melarang umat Islam untuk berbuat zalim sekecil apapun, termasuk menunda gaji, apalagi mengurangi gaji. Nah, kalau ini atau berkurangnya gaji atau diberikan gaji yang tidak sesuai dengan kesepakatan, kalau sekali mungkin ada kesalahan sistem. Tapi kalau 2-3 kali dan berlanjut, maka perlu disampaikan. Perihal menyampaikan itu tentunya banyak hal, banyak cara, banyak strategi yang sekiranya ya saudaranya yang sebagai majikan tadi atau sebagai tuannya itu tidak marah, ya. Tentunya dengan cara yang baik, uslub yang baik. Hal tersebut harus disampaikan, daripada Anda tidak menyampaikan, Anda tidak mengingkari, tapi Anda gerundel, Anda sampaikan ke orang banyak. Ada gibai, ya, ini malah nggak benar lagi. Ya, kalau Anda ikhlas sudah diam. Kalau Anda nggak ikhlas, merasa Anda tidak dipenuhi secara utuh, ya Anda sampaikan dengan cara yang baik. Saya kira seperti itu, ya, hal yang harus dilakukan, ya. Wallah. Di dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu memang kita diharuskan untuk melaksanakannya sebagai mukmin, ya. Namun di dalam Islam ada beberapa kaidah dan etika yang harus dijaga oleh orang yang akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana disampaikan dan dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Al-Utsaimin dalam Majmu' Fatawanya. Di antara kaidah-kaidah yang beliau sebutkan tadi, di samping sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz, ya. Di sini ada kaidah alla yatarattaba 'alal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari mafsadatun a'dzamu minas sukuti. Jadi amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan oleh bawahan kepada atasan itu tidak berdampak pada mafsadah yang lebih besar daripada seandainya dia diam. Fa in tarattaba 'alaihi dzalika fa innahu la yalzamuhu. Nah, jika dia bawahan itu mengingatkan atasan dan justru berdampak pada madorot, atasannya nggak terima, malah dia misalnya dipecat sehingga nafkah keluarganya terbengkalai, tentu itu la yalzamuhu. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam konteks ini itu tidak wajib baginya, tapi dia tetap melakukan ingkar, yaitu yang disebut dengan al-ingkar bil qalbi, mengingkari dengan hati, sehingga yajibu ayakunal qa'im bihadzal amri aliman bihalil ma'muri bi. Jadi orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar itu harus betul-betul tahu kondisi orang yang akan diperingatkan atau yang akan dinasihati atau yang akan diberi pengingatan itu. Wa ayyakuna qadiran wa ayyakuna qaiman bima dzukira bila dororin yalhaquhu. Dan dalam melaksanakannya itu harus yakin bahwa ketika dilaksanakan itu tidak ada bahaya yang justru akan menimpanya, begitu. Fa in lahiqahu dororun lam yajib alaihi. Jika
ternyata malah bermadarat, maka tidak wajib baginya. Sebetulnya perintah dalam Islam itu memberikan hak kepada orang lain atau karyawan itu memang harus jelas dan tepat waktu tentunya. Bahkan tadi digambarkan dalam salah satu hadis, dikinayakan jangan sampai keringatnya kering ya, keringatnya sampai kering. Jadi kalau sudah biasa misalnya tanggal 1, tanggal 2, kemudian ditunda-tunda sampai tanggal 30. Tanggal 35 misalnya. Itu nggak benar karena ada juga gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar karyawan tapi keluarga karyawan yang menanti tentunya. Itu. Kemudian kalau sampai terjadi pengurangan terhadap haknya, tentunya harus disampaikan dengan cara baik ya, dengan cara baik. Jangan malah kasak kusuk di luar atau tadi bahasa Ustadz Sikit malah gerundel di luar, itu akan menimbulkan fitnah. Dan kalau menimbulkan fitnah, tapi seugianya untuk disampaikan. Barangkali ada kesalahan sistem dan lain sebagainya. Sehingga hubungan antara pimpinan dengan bawahan tetap harmonis dan yang lainnya. Ada tambahan dari Ustadz Heri tadi, sampaikan, kecuali kalau disampaikan itu justru akan menimbulkan madorot, maka diam adalah yang terbaik ya. Bukan gitu saya. Bukan. Gimana? Diam bukan yang terbaik, diam lebih baik. Diam lebih baik gitu ya. Diam lebih baik, tapi tetap dengan diiringi dengan ingkarul qalbi kan gitu. Nah gitu. Demikian penanya yang budiman, penanya yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pencerahan dari para asatid mudah-mudahan menambah referensi untuk kita bersama. Jazakumullah ala ihtimamikum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.